Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah pada sore hari ini kita dapat mengikuti kegiatan rutin bulan Ramadan hari ke-8 meski melalui via Zoom. Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang membawa misalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di Yaumul Akhir Kalak. Baiklah, langsung saja untuk membuka kegiatan pada sore hari ini. Marilah kita awali dengan mengucapkan dengan hormat, saya persilahkan kepada Saudara Andi Hashim untuk memaparkan kajian pada sore hari ini dengan tema amalan-amalan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita sempat melakukan kajian secara virtual. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang saat ini. Dalam kesempatan ini, saya akan mengangkat tema yaitu amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengangkat tema ini karena amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan jauh lebih penting juga untuk melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan, sekaligus mengintrospeksi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya sebagai pemateri, bukanlah saya memiliki ilmu yang tinggi, tetapi saya ingin men-share ke teman-teman tentang ilmu-ilmu agama yang dihadapi saat ini. Next. Yang saya akan bahas mengenai amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, yaitu ada 7. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Yang kedua, makan sahur. 3, bersedekah, melafalkan doa, memberi makan orang yang berpuasa, salat malam, dan umroh. Next. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran tidak asing bagi kita, karena tepat pada 17 Ramadan turunnya Al-Quran sebagai momen pertama untuk membaca Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu diteruskan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW di dalam Gua Hira. Sangatlah jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa perintah pertama Al-Quran ialah qira'ah, yaqra'u, iqra', yang artinya membaca, yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan dipertegas juga pada surah Al-Alaq ayat 3, iqra' wa rabbukal akram. Artinya bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Di dalam bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk membaca Al-Quran, karena setiap satu huruf Al-Quran kita mendapatkan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan. Dan ketika kita menghatamkannya, hal yang didapatkan setelah hatam Al-Quran adalah pahala mendapatkan berkah Ramadan dan pahala terhindar dari azab Allah dan lain sebagainya. Next, selanjutnya. Yang kedua adalah makan sahur. Sebagian orang menganggap makan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan.
bukanlah sesuatu yang wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maksud sahur dalam hadis-hadis ini adalah makan sahur yang dimakan oleh khusus orang yang puasa, karena makanan itu menguatkan orang puasa dalam beribadah puasanya serta memudahkannya, karena ia pembeda antara puasa kita umat Islam dan puasa ahli kitab yaitu Nasrani dan Yahudi. Diambil hal itu dari perkataan para ulama sebab menjadikan sahur itu ada berkahnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Ini artinya menandakan bahwa waktu sahur berakhir ketika munculnya waktu fajar di waktu subuh. Selanjutnya, yang ketiga adalah bersedekah. Selain itu, terdapat amalan sunnah yang lain yang sangat baik dilakukan di bulan Ramadan, tidak lain adalah sedekah. Bersedekah atau berbagi terhadap sesama memang menjadi amalan baik yang dapat dilakukan setiap waktu. Namun dalam hal ini, bersedekah bulan Ramadan akan menjadi amalan istimewa yang mendatangkan banyak kebaikan. Dikatakan, terdapat keutamaan bersedekah di bulan Ramadan bagi setiap umat muslim yang mengerjakannya. Amalan ini dapat memperbanyak pahala kebaikan yang berlipat ganda sebagai bekal kehidupan dunia akhirat yang akan dijalani kelak. Bukan hanya bagi orang yang bersedekah, orang yang menerima sedekah juga mendapatkan manfaat kebaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini menjadi kesempatan baik bagi Anda untuk menebar kebaikan. Selain menyebarkan kebaikan bagi sesama, sedekah juga menjadi amalan yang dapat meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah akan jauh dari mara bahaya, menahan musibah dan rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang keempat adalah melafalkan doa. Memperbanyak untuk melafalkan doa adalah amalan sunnah saat Ramadan yang juga banyak mendatangkan pahala. Hal ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang berpuasa karena hambanya telah menahan lapar dan dahaga hanya untuk memenuhi perintahnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan berupa doa orang yang berpuasa dikabulkan sehingga hambanya mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga untuk mendapatkan ridho dan ampunannya. Pada bulan Ramadan, kita disunnahkan untuk berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kita yang belum tercapai bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beri makan orang yang berpuasa. Selain mendapatkan pahala lantaran puasa, memberikan sedekah berupa makanan untuk berbuka puasa orang lain juga dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Selain itu, tali silaturahmi pun senantiasa tetap terjalin antar sesama umat Islam. Apabila orang yang menyantap makanan mendoakan si pemberi makanan, maka sungguh itu adalah doa yang terkabulkan. Seperti diketahui, doa orang yang berbuka puasa adalah doa yang paling mustajab. Terlebih, orang yang diberikan makanan mendoakan dengan doa yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma atim man atamani wa aski man askoni. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepada aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah salat malam.
Tak hanya mendapatkan limpahan pahala mengerjakan amalan sunnah saat Ramadan, yang satu ini juga dapat menghapuskan dosa. Seorang muslim yang mengerjakan salat malam dengan niatan untuk mengharap pahala dan hendak bertakwa, maka dosanya disebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Salat malam terbagi menjadi dua, yaitu salat tarawih dan salat tahajud. Salat tarawih dilakukan untuk menyempurnakan perintah sunnah pada malam hari di bulan Ramadan. Sedangkan salat tahajud yaitu sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari sepertiga malam setelah terjaga dari tidur, yang dikerjakan sedikitnya 2 rakaat. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah umroh. Umroh datang pada bulan Ramadan, maka lakukanlah umroh. Karena umroh ketika Ramadan itu pahalanya menyamai haji. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan umroh pada Ramadan sangat istimewa karena senilai dengan haji bersama Nabi Muhammad SAW, seperti yang dituangkan dalam lafal Bukhari lainnya, yaitu sesungguhnya umroh ketika Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait umroh Ramadan dan haji. Di antaranya adalah umroh saat Ramadan tetap bukanlah haji. Dia mengingatkan untuk jangan keliru menggantikan kedudukan ibadah ini dengan haji. Itu tidak benar dan perlu diluruskan. Yang setara itu hanya pahalanya, sedangkan kedudukannya tetap sekedar umroh. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji, tetapi kedudukannya tetap tidak sama karena umroh adalah sunnah, sedangkan haji adalah wajib. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Amalan-amalan sunnah lainnya di bulan Ramadan seperti i'tikaf, berdiam diri, taubat, zikir, menjauhi perbuatan yang merusak puasa, memperbanyak istighfar, dan menyegerakan berbuka puasa. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudara Andi Hashim. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari yaitu
bagaimana jika ada orang yang makan sebelum tidur karena tidak mau bangun sahur? Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tetap sah, tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Karena waktu keberkahan itu berada di dalam sepertiga malam. Karena di dalam sepertiga malam, malaikat turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang sahur. Ketika malam itu tidak dianggap sebagai sahur, tetapi sahur pada malam hari itu tetap sah. Pertanyaan yang kedua yaitu, pada zaman Rasulullah, bagaimana cara mengetahui batas waktu untuk sahur? Di zaman Rasulullah tidak ada makan sahur, melainkan setelah salat Isya mereka memulai puasa. Setelah salat Isya mereka memulai puasa dan akan berbuka pada esok hari. Tetapi ada salah seorang sahabat, ada kisah seorang sahabat tentang makan sahur karena ia bekerja setiap hari tanpa melakukan buka puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Boleh dikatakan ketika azan subuh itu sudah mulai waktu imsak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi jawaban dari Andi Hashim. Apakah ada tanggapan atau Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah masih bisa makan pada saat imsak? Karena di Arab tidak ada istilah imsak. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita tertidur, pada saat kita bangun, imsak sudah datang, maka kita dibolehkan untuk makan cepat-cepat. Tetapi beberapa pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa ketika imsak sudah tiba, maka kita tidak diperbolehkan untuk makan lagi, atau boleh dikatakan kita harus meneruskan puasa sampai keesok harinya. Jika di Arab tidak ada istilah imsak, maka azan subuh bisa dijadikan sebagai imsak atau berhentinya makan. Pertanyaan selanjutnya, sampai kapan batas waktu sholat tarawih? Dan apakah Rasulullah melaksanakan tarawih setelah Isya atau tidur terlebih dahulu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih di pertengahan malam untuk menyempurnakan salat malamnya.
Rasulullah SAW salat tarawih 8 rakaat di dalam pertigaan malam untuk menunggu waktunya sahur. Sedangkan untuk melaksanakan tarawih setelah isya atau tidur, Nabi Muhammad SAW tidur terlebih dahulu. Kadang ia tidak tidur. Tetapi kebanyakan Nabi SAW tidur terlebih dahulu, lalu ia terbangun di sepertiga malam melaksanakan tarawih dan menunggu waktu sahur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, siapa tahu ada yang ingin bertanya berhubung waktu masih ada 10 menit. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.